kecuali memang gereja-gereja yang dimiliki seseorang, mana perusahaan-perusahaan yang dimiliki keluarga. Alai molo didok ormas, organisasi sosial songon HKBP, PBB, isi duna kunasa. Siapa yang punya keindonesiaan ini? Siapa yang punya keindonesiaan ini? Apakah ini milik oligark? Memang sebagian dikuasai, tetapi bahwa asimilasi sonona didok nih Benedict Anderson, bahwa ini adalah imajinasi bersama. Ini adalah imajinasi bersama. Demikian juga dengan HKBP, gereja, jemaat juga memiliki. Tidak otomatis anak saya menjadi pendeta. Dan semua beragam yang memiliki. Inilah Indonesia, inilah ormas. Ada kelebihan yang bersifat organisasi sosial Amanginang. Jelas saya jujur, dan saya selalu bilang kepada gereja harus memiliki ini. Bukan hanya bersifat untuk toleransi, tetapi secara logika ini sangat masuk. Termasuk di Huria. Bayangkan saja satu organisasi kapitalis, ya, satu organisasi kapitalis, dia harus bekerja menjual barang untuk bisa punya uang. Tetapi organisasi sosialis seperti Huria, HKBP, gereja, dan ormas, justru di sini kekuatannya. Di sini kekuatannya. Apa itu kekuatannya? Misalnya, dan ini juga kami lakukan di HKBP Simalingkapi. Saya punya jemaat itu membayar 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Ngumpulin duit tolekan guru bahasa Jerman dengan segala sikap advokasi dan segala macamnya harus kita laksanakan di dalam Tuhan. Wajah Tuhan adalah wajah majemuk. Wajah Tuhan adalah wajah yang harus kita layani. Marilah kita Amanginang, jangan lari dari jalur, tetaplah solider dan tetaplah kita saling membangun, karena gereja, ormas saling membutuhkan, tidak ada pertentangan dan saling menjaga satu sama lain. Saya sudah melihat bagaimana keberhasilan PBB di Medan dan bagaimana di kota-kota lainnya. Nanti kalau saya pindah juga akan saya lihat PBB di mana-mana, ya kan? Jadi hampir serupa. Bolo lau kita, bolo biasana didok-dok angka dengan pandita. Kalau kau pergi kemanapun, carilah gereja HKBP, carilah gereja, ya kan? Jadi sama sekarang. Bolo lau hamu tu dia, Jupangi mah kantor sekretariat PBB. Amin. Jumpai, berarti di situ ada keamanan, ada kedamaian, ada rasa aman. Karena itu yang disuruh untuk misi Tuhan, menciptakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Misi kita itu membawa surga ke dunia ini. Supaya apa? Supaya aman. Kitalah yang menciptakan rasa aman. Bukan surga itu kita bawa mati dan kemudian kita pergi ke surga, tetapi surga itulah yang harus kita lakukan di dunia ini sehingga tercipta rasa aman. Dan kiranya Tuhan memberkati PBB yang selalu menciptakan rasa aman di seluruh Indonesia ini. Saya kira ini hanya salah satu hanya salah satu ya di Provinsi Jakarta ini. Keseluruhannya biarlah PBB saling menjaga, memberikan rasa aman dan memberikan sumbangsi bagi ke-Indonesia. Amin. Kita berdoa.
Terpujilah Kau Tuhan Bapa yang Maha Baik yang bertahta dalam kerajaan surga. Firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan, memberikan kami dan menegur kami Tuhan, supaya kami semakin rendah hati, karena Engkau-lah yang bekerja bagi kami semua. Engkau sertai umat-Mu Tuhan, terkhusus pengurus PBB DKI Jakarta Tuhan, yang pada saat hari ini telah mendapatkan kantor yang baru. Engkau berikan mereka Tuhan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat melangkah dan dapat melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah tercipta kedamaian, toleransi Tuhan di antara kami di Indonesia ini. Engkau berkati seluruh anggota Tuhan yang pada saat ini berkumpul. Engkau mampukan mereka, Engkau berikan kekuatan, Engkau tambahkan rezeki kepada mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersuka cita dan selalu membawa hadirat-Mu Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. May grup beres kamu. May grup text na.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dari surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan berkuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Horas. Masuk sini kok berbeda. Aku
jalan kebenaran yang aku beroleh. Siapakah hidup yang sesungguhnya? Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru diangkat olehnya. Yang ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, aku atau susah. Terpujilah namanya Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Ya, mohon maaf, izin saya akan memandu untuk acara kita masuk ke acara seremoni. Untuk itu selamat datang kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, yaitu Bapak Lamhot Fernando Sihombing STD. Ya, berikan tepuk tangan aplaus yang sangat meriah buat Ketua Umum kita. Kemudian ada Bapak Sekjen kita, yaitu Bapak Alfredo Panjaitan. Ya, boleh berikan aplaus yang sangat meriah. Ya, kemudian ada Bedung kita, yaitu Bapak Altong Panjaitan. Ya, terima kasih untuk kehadirannya buat Bapak Ketua Umum kami. Dan juga di sini kita ada ditemanin oleh Dewan Pembina kita, yaitu Bapak William Yamin. Silakan. Ya, terima kasih beserta seluruh DPD, ada DFC Ringo-Ringo dan seluruh jajaran, Ketua DPC Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat, seluruh PAC dan juga ranting. Kita akan memulai untuk acara syukuran kantor baru Pemuda Batak Bersatu kita. Tadi kita sudah beribadah bersama. Kiranya tadi disampaikan adalah yang paling utama bagaimana kita bisa bekerja bersama-sama untuk mewujudkan tujuan dan visi misi daripada PBB kita tercinta. Untuk itu kita akan buka dengan doa. Mohon izin kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memandu dengan doa secara Kristen. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, terima kasih untuk di siang hari ini Bapak, Engkau masih menyertai kami. Terima kasih untuk setiap rangkaian acara yang sudah kami kerjakan ya Bapak, terlebih dalam ibadah tadi Engkau menyertai kami. Tuhan, terima kasih juga Bapak untuk seluruh Bapak Ibu yang bisa hadir pada saat ini Bapak. Itu semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah syukuran acara kantor sekretariat kami yang baru ini Bapak. Engkau naungi sekretariat kami ini dengan penuh cinta kasih-Mu. Biarkanlah sekretariat kami ini menjadi tempat di mana kami bisa bertumbuh dan bisa saling bergotong royong satu sama yang lain. Bapak, untuk seluruh rangkaian acara kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan Mars Pemuda Batak Bersatu, diundang kepada seluruh undangan. Indonesia
jiwa dengan pedoman yang kuat, itulah Pancasila. Pemuda Batak bersatu, satu tekad, satu tujuan, bersatu membangun persatuan bangsa dan negara kita. Bangkitlah, majulah, junjunglah tinggi perdamaian, satukan kekuatan pemuda Batak bersatu. Satu tekad, satu tujuan, bersatu membangun persatuan bangsa dan negara kita. Bangkitlah, majulah, junjunglah tinggi perdamaian, satukan kekuatan pemuda Batak bersatu. Bangkitlah, majulah, junjunglah tinggi perdamaian, satukan kekuatan pemuda Batak bersatu. Satukan kekuatan pemuda Batak bersatu. Hadirin diundang kembali untuk duduk. RT ataupun RW yang mewakili Kampung Dukuh, yaitu Ibu Titi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami mewakili dari RW 02 wilayah RT 06 di sini ya Pak. Terima kasih kami sudah diundang di dalam acara Batak Bersatu. Terima kasih. Perlu kami sampaikan, untuk hari ini Bapak RW dan RT mohon maaf karena tidak bisa menghadiri karena ada acara juga. Jadi saya mewakili sebagai ketua PKK. Saya di sini berdiri sebagai ketua PKK RW 02 dan RT 06. Yang kami hormati Ketua DPD PBK Jakarta Bapak DF Ringo beserta jajarannya. Selamat datang Pak di RT 06. Ketua Umum PBB Bapak Lombok Sihombing. Lombok Sihombing beserta jajarannya. Terima kasih Bapak sudah hadir.
dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagai pengurus Batak Bersatu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai pengurus di wilayah RW 02, terutama di RT 06. Terima kasih untuk kehadiran DPD apa DPC di sini, Pak? DPD. Saya mohon nih Pak untuk kebersamaannya menjaga di wilayah RW 02. Ya Pak, kita jangan sampai ada benturan-benturan ya Pak. Dan Ibu, mohon ya Pak, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya Pak, dengan kebersamaan ini insya Allah warga RT 06 pun merasa nyaman. Ya, terutama kita di RT 6 juga nih banyak jandanya dan yatimnya. Betul ya Pak? Bila mana ini kan kebersamaan. Ada sesuatu, ada sembako ataupun ada apa, tolong Pak warga RT 06 bisa ditanda. Nah, istilahnya kerukunan kebersamaan, rasa cinta kasih. Sama Pak, pelajaran Islam dan Kristen juga sama. Untuk bersedekah dan memberi apa yang terbaik. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Ya, begitu saja saya ucapkan selamat datang. Selamat juga untuk berdirinya DPD di sini. Saya sebagai pengurus, saya terima Pak kehadiran di sini. Yang penting saya mohon menjaga keamanannya. Jangan sampai kita ada terpecah belah ya Pak. Mohon maaf seperti itu saja. Terima kasih. Saya atas nama Ketua RW 02 dan beserta RT mohon maaf dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sembako Pak, untuk kupon kami terbagi dari 300 kupon. Sudah saya kirim ke RT sebelah, RT 8 sebanyak 90 deh. Terus RT 07, RT 06, RT 05 sebagainya, RT 2, RT 1 dan RT 4 sebagai 555 agar merasakan bahwa di sini ada kegiatan pembagian bukan sembako apa ya Pak? Pasar murah. Mudah-mudahan bisa berlanjut kembali, kita adakan di sini kembali ya Pak. Mudah-mudahan nomor 3 tetap jaya. Dan Bang Karno siap? Satu putaran? Lanjutkan, terima kasih. Mantap Bu, perwakilan RW kita. Ya, terima kasih sekali untuk Ibu Titi buat kesannya buat kita semuanya untuk saling menopang satu sama yang lain. Untuk itu kita lanjutkan, yaitu kata sambutan mewakili dari PAC Makassar, yaitu Ibu Haristal Siahaan dari Kabid Humas PAC. Kami persilakan untuk maju ke depan. Ya, selamat. Siap dah. Ya, selamat siang semuanya. Para hadirin yang saya hormati, Bapak Ketu Lambok Sihombing, Bapak Sekjen saya, aduh masih ganteng-ganteng ya, kalau kajian Wak Bendung, dahangduli saya, semua jajarannya yang dari DPD, terkhusus buat ketuaku Devringo DPD ya, ketua DPD, dan seluruh Bapak apa tadi? William tadi, maaf ya Bapak ya, agak lemot ini saya pengingatannya. Semua rekan juang yang sudah hadir dari PAC Ranting, juga dari DPC beserta warga yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih penghargaannya untuk saya berbicara di tempat ini. Di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Haristal Siahaan, bukan Bapak Haristal ya, Haristal Boru Siahaan, ya, Haristal Boru Siahaan, Kabid Humas dari PAC Makassar Jakarta Timur, yang berada sekretariat kita di daerah Taman Mini Pintu 2. Terima kasih semuanya.
di sini kehadiran kita ada sebabnya, ada olehnya kan gitu ya kan. Di sini kita diundang untuk merayakan sekretariat yang baru, sekretariat DPD DKI Jakarta. Nah, di sini juga ada untuk mendukung ya. Ini mendukung ya ibu-ibu semuanya yang warga yang ikut ya. Kalau rekan juang sudah mengerti, untuk mendukung Mas Bram dan Bang Dul ya. Kita semangat ya. Nah, di sini semoga sekretariat yang baru ini membawa berkah. Tuhan akan memberkati tempat ini, melimpahkan berkatnya, menjaga ruangan ini agar anggota Pemuda Batak Bersatu juga di sini selalu damai, aman, tentram, menjaga kerukunan untuk terutama lingkungan Kampung Dukuh kalau nggak salah ya. Ya, jadi di sini kita Pemuda Batak Bersatu ya Bu warga ya. Pemuda Batak Bersatu di sini kita namanya ada misinya. Jadi kita menjaga kerukunan dan kedamaian. Misi dan visi Pemuda Batak Bersatu adalah untuk mengangkat harkat dan martabat yang orang yang terjolimi, khususnya orang Batak, tetapi tidak dibandingkan untuk warga yang lain dan suku yang lain. Kita selalu membantu. Pemuda Batak Bersatu hanya menolong dan membantu, tidak mau menerima bantuan, tapi kita membantu ya Bu ya. Semangat ya Bu. NKRI harga mati. Semoga kita semua warga, semoga kita semua rekan juang dimanapun berada, PAC, Par, Rantik semuanya kita diberkati, terutama Bapak Ketua Lombok untuk memimpin Pemuda Batak Bersatu seluruh dunia. Semua diberkati keluarga Bapak, semua diberkati semua jajaran Bapak, semuanya diberkati oleh Tuhan. Apapun pekerjaan, apapun rezekinya dilimpahkan untuk Pemuda Batak Bersatu agar untuk perpanjangan tangan membantu orang-orang yang terjolimi, orang-orang yang susah. Terima kasih. Amin. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Haristal Syaha untuk pesannya kepada kita semuanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili DPC, yaitu dari DPC Jaktim, Bapak Barto Marbun. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua warga daerah Kampung Dukuh yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk waktunya. Yang saya hormati Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, Sekjen Pemuda Batak Bersatu, dan Wakil Bendahara Pemuda Batak Bersatu, dan juga jajarannya. Hadir juga di sini perwakilan DPD Banten dan juga Banten. Lalu yang saya hormati juga Bapak Pembina DPD Bapak William, dan juga Ketua DPD DKJ Bapak Ringo, dan juga seluruh jajaran kepengurusan Pemuda Batak Bersatu daerah Jakarta, dan juga rekan-rekan yang lainnya, undangan dari seluruh DPC 5 wilayah. Dan izin kepada ketua-ketua DPC, saya di sini berdiri mewakili ketua DPC untuk memberikan sambutan, dan juga seluruh anggota dari PAC dan Ranting seluruh wilayah 5 wilayah di DKI Jakarta. Pada kesempatan ini kami mengucapkan kata yang luar biasa buat Tuhan Yesus, karena DPD kami mendapatkan kantor sekretariat yang baru, tentunya di lokasi Kampung Dukuh ini. Besar harapan kami kepada DPD Jakarta dengan adanya kantor sekretariat yang baru. Tentunya harapan adalah semangat baru, harapannya adalah perubahan baru dan peningkatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan kiranya kami dari DPC 5 wilayah mengharapkan tentunya di tahun 2024 akhir ini dan 2025, semua apa yang kita lakukan, pekerjaan kita selama ini
bisa lebih meningkat, terlebih di 5 wilayah dalam tujuan kita yaitu sosial dan kemanusiaan. Jadi kami berharap kepada DPD dengan semangat yang baru bisa menularkan kepada kami semua, DPC-DPC-nya, untuk bangkit lebih lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bisa menjadi suatu organisasi yang bisa dianggap dipandang baik dan luar biasa di mata masyarakat. Tentunya selama 5 tahun kita sudah menjalankan tugas kita sebagai salah satu organisasi yang memang kepedulian terhadap kemanusiaan dan sosial, tentu masih banyak lagi tugas-tugas kita yang harus kita lakukan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dan harapan kami kepada DPD dan seluruh jajaran kepengurusannya untuk bisa lebih lagi memberikan dan men-treat kami DPC-DPC untuk bisa lebih mantap lagi untuk kedepannya, lebih luar biasa lagi dan lebih solid lagi di 5 wilayah agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan pada kesempatan hari ini juga kita juga mungkin bersama-sama dengan pasangan nomor 3, kita harapkan juga semoga pasangan nomor 3 Bapak Pranowo dan juga Pak Rano Karno bisa terpilih, dan apa yang menjadi harapan kita semua, terlebih khususnya pemuda Batak Bersatu di DKI Jakarta, bisa terwujud melalui beliau-beliau nanti. Dan apapun program-programnya tentu kita akan siap untuk mendukungnya. Sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat buat Dewan DPD untuk sekretariat yang baru. Kiranya kantor ini menjadi rumah doa untuk kita semua dan semangat baru untuk kita semua. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Barto Marun yang sudah menyampaikan kata sambutan. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan mewakili dari Dewan Pembina kita, yaitu Bapak William Yani WA SH MIP MAP. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih buat Pak Ketum. Tepuk tangan lah untuk Pak Ketum. Awet muda terus. Pak Sekjen, Pak Wabendung, teman-teman DPD dari Banten juga hadir, teman-teman DPD DKI. Selamat untuk DPD DKI yang sudah menyewa yang baru, dan menurut saya lebih bagus daripada yang di Cipayung. Cuma resiko dari kalau kita membuat sekretariat di daerah perumahan, ya ketua RT dan ketua RW lebih tinggi dari kita. Karena kalau kita ikut organisasi lain itu, kita ini kalau misalnya saya ke ketua DPD Serikat Pekerja misalnya di Hutan Kayu, nah ketua RT sama ketua RW itu lebih tinggi dari kita tuh, karena kita harus undang mereka. Kalau ada ilul korban, mereka duluan dibandingkan anggota kita. Tapi saya senang deh, Ibu siapa Bu namanya Bu? Satu putaran Bu ya? Siap. RT 6 RW 2 Bu ya. Siap, satu putaran gitu ya Pak. Selamat untuk teman-teman DPD DKI, mudah-mudahan tetap kompak. Harapan saya buat ketua DPD, jangan lupa database. Kekurangan kita organisasi adalah tidak punya database. Database sangat penting ketika misalnya melalui Pak Ketum, tiba-tiba Mas Pram, kan panggilan sekarang tuh Mas Pram dan Bang Dul. Mas Pram mewakili keseluruhan, Bang Dul itu mewakili Betawi lah. Saya yakin nanti kalau beliau jadi akan bertemu dengan Pak Ketum, nanti akan ditanya anggota dari Pemuda Batak Bersatu DKI Jakarta itu siapa aja. Maka sangat dibutuhkan database. Database itu apa? Tanggal lahir, pendidikan apa, keahlian apa. Jadi ketika dibutuhkan itu sudah ada. Tidak cari lagi. Karena biasanya di tingkatan mereka itu hari ini dikasih tahu, besok harus ada. Itu yang kadang-kadang tuh lewat 2 hari hilang itu kesempatan. Jadi harapan saya buat Pak Ketua DPD, database sangat kuat, terutama orang-orang yang memang selama ini aktif di Pemuda Batak Bersatu. Kadang-kadang orang yang tidak aktif malah lebih dulu daripada yang itulah, kira-kira begitu. Jadi selamat buat Bung Kia,
mungkin langsung Bungkia ya, karena sebenarnya nama saya tidak tercantum di tim pemenangan Mas Pram dan Bagdul karena ada satu jabatan yang saya nggak boleh kampanye. Saya mau izin Pak Ketum langsung dari perwakilan tim pemenangan karena harus ada fotonya. Jadi 2 menit nggak apa-apa. Mohon izin Pak Ketum, Pak Ketua, Pak Willy, Bapak-bapak semua, salamnya jual oras gitu ya. Oras. Nggak asing juga karena kebetulan istri saya juga orang Batak Toba, Bulu Margul. Jadi mama saya juga orang Karo. Nah, jadi semua udah selesai di dalam pesta. Nah, jadi perkenalkan nama saya Isya Salut. Mau izin kalau tadi mungkin urutannya langsung diloncat ke saya Pak Willy. Jadi kebetulan saya ditugaskan jadi tim pemenangan di Jakarta Timur. Nah, nama saya Isya Salut. Jadi pasti langsung tutup poin tadi Pak Willy sampaikan bahwa kebetulan juga saya juga ketua PDI Perjuangan di Pasar Rebo. Jadi pinta juga menjadi sekretaris daerah Taruna Merah Putih DKI Jakarta. Jadi jabatannya banyak, uangnya yang nggak banyak. Jadi sama pasukan kita juga, anggota kita hampir 80%, mohon maaf kalau bilang sukuan ya, kebanyakan Batak juga. Nah ini ada 1-2 orang yang saya ajak, ya kita semua terlibat. Kenapa? Kita punya semangat tentunya pasti untuk bisa menjaga NKRI ini, menjaga khususnya di Jakarta ini yang sukunya suku plural dan lain sebagainya. Jadi pasti harapannya Mas Pram dan Bang Dul ini yang sudah ketemu langsung, pasti di organisasi ini pasti ada namanya sebuah harapan. Ketika teman-teman berkumpul, pasti ada ditanya, gue dapatnya apa, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Kemarin saya ngobrol sama Mas Arya Bima, selaku tim pemenangan langsung. Nah, beliau mengatakan tadi yang Pak Willy sampaikan juga, pasti akan memberikan sebuah harapan, entah pekerjaan dan lain sebagainya. Pasti memang semua tidak terpuaskan, pasti ada yang terpilih, ada yang tidak. Tinggal bagaimana teman-teman di pimpinan organisasi mengatur, mengelola dengan cara masing-masing. Mungkin saya mohon doa restunya bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini luar biasa, sudah bekerja keras. Kalau Mas Pram dibilang mereka udah punya semuanya, udah dapat semuanya, dia udah pekerjaan semua, jabatan punya, tapi dia mau ngorbanin waktu masa tuanya untuk bertarung lagi, mengorbankan anggarannya untuk warga DKI Jakarta. Jadi tadi titip salam dari Mas Pram dan Bang Dul, karena mereka waktunya terbatas sekali. 1 hari mereka turun 11 titik. Bang Dul itu mohon maaf umurnya udah 64 tahun juga, dia punya sakit juga di belakang. Jadi ketika turun, dari pagi sampai sore paling top itu udah sakit, dia punya pinggang. Jadi terbatas waktunya, jadi kita bagi tugas. Tadi siang baru lagi juga kita ada kegiatan dengan anak-anak muda di daerah Pasar Rebo. Jadi semuanya bagi tugas, karena saya yakin Mas Pram dan Bang Dul dibantu teman-teman PBB yang suaranya lantang dan aksinya lantang, saya yakin kita bisa menang. Minggu depan juga ada ormas dari salah satu ormas di Jakarta Timur ini juga sudah konfirmasi, kita mau buat deklarasi juga, kesukuan juga, dan Banten. Jadi mudah-mudahan sama-sama, jadi semua ada Forkabi, FPR, Batak, Madura, semua mudah-mudahan satu gerbong memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Semoga satu putaran gak buang-buang anggaran, anggarannya bisa buat ormas tahun 2025. Mungkin dari saya itu aja, mohon doanya, supportnya, bisikin minimal teman sekasur dulu, teman sekasur, baru teman tetangga, sekasur, sedulur, dan lain sebagainya. Kalau teman sekasur udah beda, itu repot juga tuh. Ya, jadi tolong disampaikan bahwa ada kabar baik Mas Pram dan Bang Dul untuk menjadi wakil gubernur, Bang Dul dan juga Mas Pram sebagai gubernur DKI Jakarta 2024. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih, merdeka. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada karena ini pemuda ya, Bang Hiskia Soduk ya Bang ya. Ya, terima kasih banyak. Tadi pesan singkatnya untuk kita semua. Kiranya dengan slogan Jakarta menyala ya, itu luar biasa, menyala pendidikannya, menyala ekonominya, semuanya harus menyala ya. Oke, terima kasih buat Bang Hiskia. Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang sangat luar biasa dari Ketua DPD DKI Jakarta, DF Prima. Kami persilakan. Pemuda Batak Bersatu.
NKRI, Horas, Jua-Jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati ketum kita, Bapak Lambok Fernando, Siombing SPD SHMM, dan Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Alfredo Panjaitan dan dua sama kami dan bos di full kontak. Kemudian juga ada bendahara umum, dalam hal ini diwakili oleh wakil bendahara umum kita Bapak Sebolon dan teman-teman pengurus kepala departemen dari Dewan Pimpinan Pusat. Juga hadir bersama kita penyangga rekan kita Dewan Pimpinan Daerah, ulangi Ketua DPD Banten, ya, Pak Bambang Marpur. Terima kasih atas kehadirannya. Juga Bapak Ibu sekalian pengurus DPD yang tidak henti-hentinya terus berkarya untuk one level up. Juga DPC, PAC dan Ranting. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kantornya DPD ini, saya ulang sekali ya, kantor DPD DKI Jakarta ini adalah kantornya DPD Banten. Setuju ya? Setuju kan? Kantor DPD ini adalah kantor PAC-nya Seborong-Borong. Setuju ya? Setuju kan nih? Kantor DPD DKI Jakarta ini juga kantornya DPP. Setuju nggak? Jadi tidak ada sekat apapun. Jadi jangan, oh itu kan kantornya DPD, jangan. Setuju kan nih? Ini kita harus perbaharui, ya. Jadi kantornya kita ini kantornya Pemuda Batak Bersatu Korsea juga. Setuju ya? Kantornya DPP itu kantor Ranting Makassar nggak tuh? Gitu ya? Jadi tidak ada sekat di Pemuda Batak Bersatu, gitu ya. Baik. Dan yang sama-sama kita hormati, ini selalu bersama saya tuh. Kadang-kadang lama-kelamaan dia makin merasakan andalimannya organisasi kita. Saya selalu disupport oleh beliau. Bahkan setengah 3 pagi. Oh ya ini nggak tidur apa ya? Mau ku jawab nanti kok kau juga nggak tidur lagi. Ya Bapak William Yani. Beliau ini adalah pembina Pemuda Batak Bersatu Provinsi DKI Jakarta. Ya, sudah jelas perjuangannya, kontribusinya. Dia juga sudah 2 periode menjadi DPRD DKI Jakarta. Keren ya? Bu, mana sih Ibu RT tadi? Tadi amplopnya nanti. Malu saya. 10%. Juga ya sama-sama kita hormati perwakilan RT RW, ya Bu. Tadi saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak William Yani. Satu klik, walaupun kita ini provinsi levelnya, tapi satu klik di atas kita adalah RT. Saya sependapat itu. Ya, jadi kita akan kolaborasi. Fundamental organisasi kita itu ada 4 Bu. Pertama adalah solidaritas. Kemudian nanti Bang Riki cari apa arti solidaritas di Google ya. Kemudian toleransi. Udah pasti toleransi. Yang ketiga adalah rukun dan gotong royong. Nah, inilah menjadi fundamental organisasi kita ini, jangan lupa kita. Sehingga benarlah kita pelaku organisasi yang baik. Nah, harapan kita dengan kantor yang baru ini mempercepat, gitu ya, mempercepat capaian visi misi organisasi kita. Tentunya tempat ini menjadi tempat kita berdiskusi, tempat ini menjadi tempatnya kita membuat konsep dan kita jalankan. Jadi jangan hanya konsep tapi tidak dijalankan, ya. Tadi pesan Pak William melalui sambutannya adalah database. Kawan-kawan timur mana nih? Angkat tangan. Kawan-kawan DPC Timur, gitu ya. Saya coba terjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak William. Contoh nih, ya, contoh. Kita pastikan Pak atau Mas Pram dan Bang Dul itu lolos. Artinya apa? Dia sangat memperhatikan orang-orang yang memperjuangkan beliau. Misalkan nih ada nih kebutuhan di bidang katakan PPSU deh, contoh kecil gitu ya. Ada nih kebutuhan manpower untuk itu. Kira-kira yang didahulukan siapa? Kita, ya. Nah, bagaimana cara mengakses itu? Perlu nggak data? Perlu. KTP, ya. Kemudian pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Saya setuju ya. Begitu saya koordinasi dengan kawan-kawan Mas Pram ini, saya semakin memahami antara tugas pokok dan fungsi. Cepat sekali gerakan. Sekali lewat, udah selesai. Jadi nggak usah ngomong-ngomong kalau kita nggak punya data.
Sekarang saya tanya lah teman-teman, contoh nih, kami butuh ini contoh ya. Bang Dul ternyata lebih suka dengan mobil Mercy tahun lama, contoh. Kemana nyarinya? Data? Ada nggak anggota DPD yang jual Mercy misalkan? Ada ya. Artinya apa? Pentingnya database. Contoh nih, ada kebutuhan banyak hal ya, banyak hal disuruh tertarik. Misalkan memberikan fasilitas sembako misalkan. Kalau kita nggak punya data, rasanya kurang pas. Contohnya orang lanjut usia di atas 60 tahun PBB itu siapa aja? Nah, contoh nih, ya. Contoh lagi nih, siapa saja anggota PBB yang di atas 60 tahun. Untuk apa nih? Untuk kartu Jakarta Lansia, ya kan? Kemudian ada KJP, ya. ada lagi disabilitas dan program-program unggulan lainnya. Nah, kalau kita nggak punya data, maka kesempatan itu akan lewat begitu saja. Itu mungkin yang disampaikan tadi. Tentu kepada ketua umum kami, terima kasih atas kehadirannya. Inilah kondisi perwakilan. Jadi Bapak Ibu sekalian, harus patronnya organisasi kita adalah ketua. Harus kita sama-sama paham bahwa saya ketua DPD adalah perpanjangannya tangan ketum atau membantu ya mempercepat capaian organisasi. Demikian juga ke DPC. Itulah program DPC, program BHC dan sebagainya. Jadi supaya sama-sama apa yang disampaikan melalui saya dan saya teruskan ke bawah. Jadi apa yang keluar dari muncungnya saya adalah suaranya. Itu ya, setuju ya teman-teman? Kalau enggak, ini kurang kencang. Setuju nggak nih? Setuju. Kalau apa yang disampaikan ke wasekda saya itu adalah omongan siapa? Tapi dalam makna luas, artinya saya hanya sebagai translator, bahasa Jawanya penterjemah atau memperjelas. Bukan hanya sudah saya share, sudah saya bagikan, sudah saya kirim, sudah. Lalu tugas Anda selesai. Betul, Bang Riki? Setuju selesai? Pertanggungjawaban. Bukan pertanggungjawaban, pastikan berjalan. Betul nggak? Ya. Itu tugasnya kita ya. Pak Waben, tolong siapkan teh pucuk buat Pak William Yani. Contoh ya kan? Oh siap. Lalu Pak Waben kirimkan nih ke tim, belikan ya. Diteruskan di WA saya. Mana teh pucuknya Pak Waben? Udah teruskan, bukan saya. Ngerti nggak? Paham nggak teman-teman? Tugas Anda bukan meneruskan, tapi memastikan teh pucuknya ada. Ya siapin sekarang, maksud saya Pak Waben baru bisa ngomong, ya kan? Itu maksud saya, walaupun contoh tapi realisasikan, paling enggak. Oke ya. Jadi itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada support ya yang tiada henti-hentinya dari kawan-kawan saya pengurus inti atau pengurus anggota kita yang ada di Pemuda Batak Bersatu di seluruh wilayah, juga kepada tim kampanye Bang Heskia. Kita juga sudah tiktokan terus ya, kadang-kadang WA saya dijawab, kadang-kadang enggak. Saya ngerti bahwa hektiknya atau maklum kita kegiatan itu benar-benar padat, apalagi ini mungkin pilkada yang paling gila kali ya, dalam waktu sekian pendek sekali, sekian bulan harus terlaksana, apalagi DKI itu 5 provinsi, 44 kecamatan, kelurahan 267 kelurahan ya. Rasanya ini gimana ngebaginya itu menurut saya ya saya paham betul. Karena itu demikian juga kepada Bu RT, kita boleh ya berkolaborasi. Tadi saya setuju bersih-bersih sarang nyamuk ya kan, apalagi itu tugasnya P3K dan PKK tadi ya kan. Kemudian menjaga ketertiban saya sangat setuju ya. Nanti kita akan sering duduk bersama untuk membahas itu. Selesai itu sambutan dari kita, mari kita jadikan organisasi itu menjadi wadah menggali potensi, menjadi aset organisasi dan aset bangsa. Terima kasih Pemuda Batak Bersatu. NKRI. Horas. Jua-jua. Ada satu lagi. Kalau saya bilang Pramono, bukan. Kalau saya bilang Pramono, Jakarta. Ya. Kalau saya bilang Jakarta, Pramono. Gitu ya? Pramono. Siapa paling kencang dapat hadiah? Langsung dari saya nih. Paling kencang dari sini. Pramono. Mantap Jin. Jakarta.
Pramono. Oke ya, sekali lagi. Pramono, Jakarta. Terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih buat Ketua DPD DKI Pak DF Ringo. Saat ini yang kita nantikan yaitu sambutan dari Ketua Umum kita, yaitu Bapak Lambo Fernando Suherdi, SPD SA. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang sangat luar biasa dapat berkumpul di sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Batak Bersatu DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak William Yani selaku pembina Pemuda Batak Bersatu DPD Jakarta, Bapak perwakilan dari Mas Pram dan Bang Dul yang sudah hadir, Ketua DPD Banten, ada Pak Sekjen, ada Pak Wabendung, Pak Kadep. Yang saya banggakan Ketua DPD DKI Jakarta DF Ringo. Kalau di kampus kami kebetulan satu alumni, nah, beliau ini senior saya. Jadi kalau keseharian saya selalu panggil dia Bang. Artinya walaupun saya sebagai ketua umum, tetapi etika perilaku sehari-hari tetap harus saya jaga. Dengan saya panggil beliau sebagai Abang. Dan yang saya banggakan juga seluruh ketua DPC, PAC, Ranting, dan seluruh rekan juang yang hadir. Terima kasih kita sudah bersama-sama di tempat ini untuk syukuran. Artinya kita berdoa bersama semoga tempat ini, sekretariat ini menjadi tempat kita bisa mengeksekusi segala ide dan gagasan. Bukan hanya sekedar memunculkan ide gagasan, tetapi bisa mengeksekusi. Jadi dengan adanya sekretariatan ini, kegiatan-kegiatan Pemuda Batak Bersatu khususnya DKI Jakarta harapannya semakin berdampak positif kepada anggota, masyarakat, dan bahkan seluruh DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya. Saya juga tidak lupa menyampaikan Pemuda Batak Bersatu sudah menentukan pilihan untuk pemilihan gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, yaitu nomor 3 Pak Pram dan Bang Dul. Tentunya kalau kita sudah tentukan, kita bukan hanya sekedar seremoni, hanya sekedar ucapan tetapi tidak kerjakan. Saya berharap kita semua harus kerja. Kalau hanya kita mendukung tetapi kita tidak kerja, itu gak ada artinya. Ya, harapannya kita harus benar-benar datang ke TPS. Saya memahami ada kekurangan dari kita, sangat malas Pak datang ke TPS. Ini nanti mungkin bisa disampaikan Bang. Jadi saya coba mensurvei beberapa tempat orang Batak itu berapa banyak yang golput. Sangat banyak ternyata. Kita di DKI ini tadi saya baru searching 3,61% dari DPT-nya DKI Jakarta. 3,61% ini bisa menentukan satu putaran ataupun tidak satu putaran. Jadi kita bisa sebagai penentu. Jadi kawan-kawan sekalian, kita orang Batak kita manfaatin. Kita punya jaringan luar biasa. Seperti saya Siombing, saya punya punguan marga saya Siombing, saya punya punguan marga istri Sinaga, saya punya punguan Paso Tahun, dan sebagainya. Ini kita manfaatkan. Kawan-kawan, kita tidak perlu lagi malu-malu. Kita tidak perlu lagi abu-abu. Kalau kita sudah tentukan pilihan, kita harus tampil di depan. Semangat ya. Tidak ada pilihan lain untuk DKI kecuali Pram dan Mas Dul. Nomor 3. Ya, kita harus berjanji. Jangan tanya apa yang kita dapat kalau kita dukung, jangan. Kita yakin dan pasti tahu visi misi mereka. Yang kita butuhkan adalah adanya toleransi terjadi dan terjaga tetap di DKI Jakarta. Ini yang kita butuhkan. Kita tahu di kepemimpinan sebelumnya toleransi di DKI sangat baik. Di masa kepemimpinan Pak Anies Baswedan kita melihat toleransi sangat baik. Jadi saya yakin dan percaya kerja ini akan mampu dijaga dan diteruskan oleh Mas Pram dan Bang Dul untuk DKI Jakarta. Jadi buat kawan-kawan semua, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu jauh lebih sakti daripada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kalau sudah ngomong masuk lampu tua lupa dia apa yang bicarakan. Kalau ibu-ibu perintahkan suami pasti suami nurut. Kalau suami perintah istri belum tentu nurut. Betul ya. Kalau ketua ini kalau sudah diperintahkan istri pilih Pram pasti pilih Pram.
Tapi kalau suami perintahkan istri pilih Pram, pasti dia nanya, emang Pram kasih apa, katanya nanti. Ya, jadi Pemuda Batak Bersatu punya kekuatan Sri Kandi. Ada ibu-ibu, jadi ibu-ibu sekalian, ayo kita kerja, ayo kita bersama-sama, kita menangkan Mas Pram dan Mas Dul. Dalam kesempatan ini, dalam syukuran ini, saya mau sampaikan, kita harus benar-benar bertekad, kita harus berikrar, dan kita harus bekerja. Jadi ini waktu tinggal sedikit, ya, tinggal hanya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu lagi, satu orang dari anggota Pemuda Batak Bersatu bisa rekrut 20. Ya, saya tadi tanya Pak Sekjen berapa database DPD DKI, kurang lebih sekitar 25.000. 25.000 berarti 25.000 kali 20 juga sekitar masing-masing. Berarti sekitar 60.000 harus bisa kita capai. Itu target kita kedua. Ya, jadi Pemuda Batak Bersatu DKI Jakarta harus menjadi representatifnya orang Batak. Orang Batak berarti harus pilih nomor 3. Gak boleh pilih yang lain. Saya Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu sampaikan di forum ini dengan tegas, orang Batak harus pilih Mas Pram dan Bang Dul. Buat apa? Buat kesejahteraan masyarakat DKI. Terima kasih. Horas, maju-maju. Bahaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang sangat luar biasa dapat berkumpul di sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Batak Bersatu DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak William Yani selaku pembina Pemuda Batak Bersatu DPD Jakarta, Bapak perwakilan dari Mas Pram dan Bang Dul yang sudah hadir, Ketua DPD Banten, ada Pak Sekjen, ada Pak Wabendung, Pak Kadep. Yang saya banggakan Ketua DPD DKI Jakarta, Dev Ringo. Kalau di kampus kami kebetulan satu alumni. Nah, beliau ini senior saya. Jadi kalau keseharian saya selalu panggil dia Bang. Artinya walaupun saya sebagai ketua umum, tetapi etika perilaku sehari-hari tetap harus saya jaga. Dan saya panggil beliau sebagai Abang. Dan yang saya banggakan juga seluruh ketua DPC, PAC, Ranting, dan seluruh rekan juang yang hadir. Terima kasih kita sudah bersama-sama di tempat ini untuk syukuran. Artinya kita berdoa bersama semoga tempat ini, sekretariat ini menjadi tempat kita bisa mengeksekusi segala ide dan gagasan. Bukan hanya sekedar memunculkan ide gagasan, tetapi bisa mengeksekusi. Jadi dengan ada sekretariatan ini, kegiatan-kegiatan Pemuda Batak Bersatu khususnya DKI Jakarta harapannya semakin berdampak positif kepada anggota, masyarakat, dan bahkan seluruh DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya. Saya juga tidak lupa menyampaikan Pemuda Batak Bersatu sudah menentukan pilihan untuk pemilihan gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, yaitu nomor 3 Pak Pram dan Bang Dul. Tentunya kalau kita sudah tentukan, kita bukan hanya sekedar seremoni, hanya sekedar ucapan tetapi tidak kerjakan. Saya berharap kita semua harus kerja. Kalau hanya kita mendukung tetapi kita tidak kerja, itu gak ada artinya. Ya, harapannya kita harus benar-benar datang ke TPS. Saya memahami ada kekurangan dari kita, sangat malas Pak datang ke TPS. Ini nanti mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi saya coba mensurvei beberapa tempat orang Batak itu berapa banyak yang golput. Sangat banyak ternyata. Kita di DKI ini tadi saya baru searching 3,61% dari DPT-nya DKI Jakarta. 3,61% ini bisa menentukan satu putaran ataupun tidak satu putaran. Jadi kita bisa sebagai penentu. Jadi kawan-kawan sekalian, kita orang Batak kita manfaatin. Kita punya jaringan luar biasa. Seperti saya Siombing, saya punya punguan marga saya Siombing, saya punya punguan marga istri Sinaga, saya punya punguan Paso Tahun dan sebagainya. Ini kita manfaatkan. Kawan-kawan, kita tidak perlu lagi malu-malu. Kita tidak perlu lagi abu-abu. Kalau kita sudah tentukan pilihan, kita harus tampil di depan. Semangat ya. Tidak ada pilihan lain untuk DKI kecuali Pram dan Mas Dul. Nomor 3. Ya, kita harus berjanji. Jangan tanya apa yang kita dapat kalau kita dukung, jangan.
Kita yakin dan pasti tahu visi misi mereka. Yang kita butuhkan adalah adanya toleransi terjadi dan terjaga tetap di DKI Jakarta. Ini yang kita butuhkan. Kita tahu di kepemimpinan sebelumnya toleransi di DKI sangat baik. Di masa kepemimpinan Pak Anies Baswedan kita melihat toleransi sangat baik. Jadi saya yakin dan percaya kerja ini akan mampu dijaga dan diteruskan oleh Mas Pram dan Bang Dul untuk DKI Jakarta. Jadi buat kawan-kawan semua, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu jauh lebih sakti daripada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kalau sudah ngomong masuk lampu tua lupa dia apa yang bicarakan. Kalau ibu-ibu perintahkan suami pasti suami nurut. Kalau suami perintah istri belum tentu nurut. Betul ya. Kalau ketua ini kalau sudah diperintahkan istri pilih Pram pasti pilih Pram. Tapi kalau suami perintahkan istri pilih Pram pasti dia nanya, emang Pram kasih apa katanya nanti. Ya, jadi Pemuda Batak Bersatu punya kekuatan Sri Kandi. Ada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu sekalian, ayo kita kerja. Ayo kita bersama-sama kita menangkan Mas Pram dan Mas Dul. Dalam kesempatan ini, dalam syukuran ini saya mau sampaikan kita harus benar-benar bertekad. Kita harus berikrar dan kita harus bekerja. Jadi ini waktu tinggal sedikit. Ya, tinggal hanya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu lagi satu orang dari anggota Pemuda Batak Bersatu bisa rekrut 20. Ya, saya tadi tanya Pak Sekjen berapa database DPD DKI, kurang lebih sekitar 25.000. 25.000 berarti 25.000 kali 20 juga sekitar masing-masing. Berarti sekitar 60.000 harus bisa kita capai. Itu target kita kedua. Ya, jadi Pemuda Batak Bersatu DKI Jakarta harus menjadi representatifnya orang Batak. Orang Batak berarti harus pilih nomor 3. Gak boleh pilih yang lain. Saya ketua umum Pemuda Batak Bersatu sampaikan di forum ini dengan tegas, orang Batak harus pilih Mas Pram dan Bang Dul. Buat apa? Buat kesejahteraan masyarakat DKI. Terima kasih. Horas, maju-maju. Luar biasa. Tadi sudah disampaikan, jangan ada yang pindah hati. Ya, kalau hatinya pindah, jangan abu-abu. Ya, luar biasa, jangan abu-abu ya. Oke, kalau sudah ditetapkan, Jakarta harus menyala dan luar biasa. Oke, setuju untuk kita pilih nomor 3? Setuju. Oke, sampaikan kepada seluruh rekan-rekan juang, saudara, sanak, semuanya. Pokoknya semuanya orang-orang yang kita jumpai, supaya ini menjadi kabar baik untuk kita semuanya. Terlebih hari ini terima kasih untuk seluruh yang hadir pada acara syukuran menempati Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Batak Bersatu Provinsi DKI Jakarta. Kiranya ini menjadi tempat yang telah disampaikan oleh Ketua DPD kita tadi, tidak ada sekat di antara kita semuanya. Jadi yang saya tangkap adalah bahwa tempat ini terbuka bagi siapapun. Kalau mau dijadikan tempat, contohnya tempat arisan ibu-ibu juga bisa ya Pak Ketua, bisa. Kalau ada yang contohnya pemuda-pemuda untuk kegiatan gereja pun bisa. Jadi tempat ini terbuka, sangat terbuka untuk apapun yang disampaikan oleh ketua kita. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin tamu undangan kami, dengan berakhirnya acara kita hari ini, maka berakhir pula lah acara syukuran kantor baru kita PBB DPD DKI Jakarta pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya Risna Uli Siahaan, mohon undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas, menjual-jual, menjual-jual, jahobu. Ya, terima kasih. Untuk acara Ramah Tamah selanjutnya kami persilakan kepada kakak kami yang cantik.